pedoman kita sejak proposal sampai nanti laporan akhir skripsi itu juga nanti ini adalah terletak pada bab 2 ya. Harapan saya tugas saudara ini bab 1 selesai ya. Harapan saya tugas saudara ini bab 1 selesai. Ini kan bab 1 lengkap ini harusnya. Bab 1 lengkap. Kalau bab 1 selesai, nanti dilanjutkan dengan bab 2, sehingga kuliah ini nanti selesai, draft proposal saudara jadi. Ya. Tinjauan pustaka memuat, ini baca yang biru saja. Berupa uraian tentang perkembangan metode statistika yang menjadi fokus penelitian. Ya. Tolong, nanti saudara meneliti tentang apa? Nanti uraian tentang perkembangan metode analisis yang menjadi fokus penelitian. Kalau nanti statistika terapan perlu dilengkapi tinjauan pustaka tentang variabel yang diteliti. Kalau nanti variabel statistika terapan. Karena mau diterapkan sehingga variabel-variabel yang diteliti itu apa saja perlu dilengkapi itu. Manfaatnya apa? Pemilihan metode analisis data. Pemilihan metode analisis data. Nah, kalau tadi di sini ya sudah otomatis nih, karena penelitian statistika itu sejak di permasalahan itu sudah menyoal tentang menyelidikan aspek statistika. Ya. Jadi metode ini otomatis sudah melekat sejak awal. Meningkatkan kepercayaan. Bagaimana akan mampu meningkatkan kepercayaan pembaca. Jadi gini, sebenarnya tinjauan pustaka itu bukan merupakan tempelan beberapa pendapat orang lain. Jadi tetap pendapat kita apa, kita tulis. Nah, kalau pendapat kita itu meragukan, kita kurang yakin, barulah dibutuhkan penguat. Disebut tinjauan pustaka. Menguraikan variabel. Nah, tadi kalau penelitian penerapan ini variabel yang diteliti apa saja. Variabel yang diteliti apa saja. Memberikan batasan secara langsung proses dalam pembuatan statistika yang baik akan mampu memberikan batasan terhadap tulisan yang disampaikan. Sehingga implisit di sini ada apa namanya? Ada keterbatasan penelitian scope of research. Saya beri contoh. Ini contoh bab 2. Tolong ya. Bab 2 dan pustaka ada subbab. Subbabnya sampai 11. Yang contoh yang kedua ini subbabnya hanya sampai berapa ini? Subbabnya hanya sampai juga ini 12 subbab ya. 12 subbab ini. Ini kurang masuk. Perhatikan dengan baik. Nanti tolong perhatikan dengan baik. Karya ilmiah itu selalu seperti ini. Jadi tidak mungkin tinjauan pustaka di depan sebelum pendahuluan latar belakang. Ya enggak? Jadi setelah pendahuluan latar belakang permasalahan penelitian baru tinjauan pustaka. Jadi ada urutan yang logis, ada urutan yang rasional. Mohon pahami dengan baik, mohon cermati dengan baik. Jadi menulis ilmiah itu harus ada urutan yang logis atau urutan yang rasional. Contoh ini, ya ini contohnya. Analisis jalur, baru modelnya, baru koefisien, perhitungan koefisiennya, baru metode ini pengembangan yang dilakukan, pengujian hipotesis kebaikan model, ini simulasi data yang dilakukan. Dan ini ada simulasi. Tidak mungkin di sini tiba-tiba modelnya dulu di depan, tapi konsep analisis jalur tidak dibicarakan dulu. Dan tidak mungkin langsung tiba-tiba adalah pendugaan parameter, karena modelnya juga belum ada. Jadi tolong urutannya itu harus rasional atau logis. Ini mulai penjelasan analisis jalur dulu, modelnya seperti apa, perhitungan koefisien ini apa, ini metode pendugaan parameternya seperti apa, asumsinya apa, ada beberapa, ini baru
karena ordinary square butuh asumsi ini, ada yang dilanggar, barulah diajukan widget least square, baru pengujian hipotesis. Jadi mulai 2.4 sampai 2.8 itu adalah terkait dengan metode pendudukan parameter. Yang 2.4 sampai 2.7 ini adalah yang klasik yang biasa digunakan. Ya. Pada saat tidak terpenuhi asumsi homogeneisitas, maka diajukan widget least square-nya urutan seperti ini. Ini contoh, ini kebetulan menerapkan SEM, Structural Equation Modeling. Makanya ya dibahas ini dulu. SEM, baru ini jenis-jenis SEM. SEM berbasis varian, ini sebenarnya jenis-jenis SEM. Ini sudah spesifik, yaitu GSCA, Generalized Structural Component Analysis. Macam-macam. Ya, kegunaannya macam-macam. Baru asumsinya, baru ini menyangkut variabel, karena terapan tadi. Variabel moderasi, analisis variabel multi multigroup, uji sejajaran regresi, asumsi analisis varian. Nah ini terkait skala pengukuran. Nah, ini baru pengukuran variabel penelitian tadi, skala pengukuran, periodisan penelitian, validitas. Ini baru variabel penelitian, efikasi diri. Nah ini status ekonomi. Ini harus urut. Ya tidak mungkin karena ini, mohon maaf, ini sebenarnya kalau ditaruh yang ini variabel penelitian ini ditaruh di depan, itu sebenarnya juga tidak apa-apa. Tapi tidak rasionalnya apa? Karena ini skripsi statistika. Ya, sehingga apa yang di depan yang ditonjolkan adalah ranah atau aspek statistikanya. Ini contoh, contoh. Tolong urutannya harus rasional, harus logis, jangan loncat-loncat gitu ya, jangan loncat-loncat. Ini asumsi. Ya. Ini asumsi analisis varian. Ini kalau ini kan variabel moderasi, multigroup, kesejajaran dan analisis varian ini adalah terkait dengan multigroup ini. Kemudian pengukuran variabel penelitian, skala pengukurannya seperti apa? Baru ini 2.9 sampai 2.11 ini menyangkut instrumen penelitian digunakan. Apa kuesioner atau angket atau apa? Nah, tampaknya ini menggunakan kuesioner. Baru 2.12 subbab 2.12 itu variabel yang diteliti karena ini terapan itu apa saja. Ya. Ada 4 variabel, efikasi diri, lingkungan keluarga, minat wirausaha, dan status ekonomi keluarga. Ini variabel-variabel yang terkait dengan ilmu ekonomi, khususnya adalah apa ini, status ekonomi keluarga, tampaknya entrepreneurship, kewirausahaan. Jadi itu, kemudian yang berikutnya adalah fungsinya apa, nanti kan ya, fungsinya memperkuat pernyataan peneliti. Jadi bukan sekedar tempel sana tempel sini, bukan, ya. Tapi memperkuat pernyataan peneliti. Pencarian permasalahan penelitian, makanya sejak di latar belakang, tolong perhatikan ya, sejak di latar belakang itu sebenarnya sudah ada tinjauan pustaka. Jadi kalau kalian membuat latar belakang tidak ada tinjauan pustaka, itu nggak benar, nanti masalahnya tidak bersifat ilmiah. Ini tadi, ini contoh. Ini. Jadi saya random ini, tugas ini untuk contoh kalian, mudah-mudahan ini. Nah, ini bab 1. Ini udah lengkap. Nah, ini sudah harus ada tinjauan pustakanya. Nah, mohon lagi nih. Model 5 sama sekali gini. Ini pendapat saudara atau pendapat orang lain? Tolong penting dicermati ya. Kalau ini pendapat orang lain, saudara tidak beri referensi di sini, tidak beri kepustakaan di sini, itu sudah termasuk apa? Menyalahi kode etik karya ilmiah. Ya enggak, sudah mengklaim pemikiran orang lain menjadi pemikiran saudara sendiri. Di sini harus diberi. Ini merujuk dari mana? Ya, tolong ya. Nih, nanti perhatikan dengan baik, gitu ya. Nah ini sudah benar, ini ada toko. Gitu. Jadi sejak di pendahuluan sudah ada tinjauan pustaka. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah untuk
untuk pencarian permasalahan penelitian, menggali, mendapatkan permasalahan penelitian. Baru di bab 2 itu sebagai landasan pemecahan masalah. Kalau penelitiannya penelitian terapan, itu sebagai perumusan kausal konseptual atau perumusan hipotesis. Nanti mudah-mudahan kita bahas hipotesis ini di penelitian ini ya, di penelitian terapan. Landasan di dalam metode penelitian, kerangka berpikir, dan di dalam interpretasi hasil dan pembahasan, khususnya untuk penelitian terapan. Ini fungsi dari perpustakaan. Normatif. Nah, ini perhatikan dengan baik. Nanti jangan sembarangan ya. Mencari pustaka itu tidak boleh sembarangan. Jadi, mencari pustaka itu tidak boleh sembarangan. Yang pustaka yang baik, yang pertama itu ada relevansi. Harus relevan dengan topik yang diteliti, harus relevan dengan permasalahan yang diteliti. Yang pertama. Ya. Jangan tidak relevan. Yang kedua, lisensi. Ini perhatikan dengan baik. Lisensi. License. Ya. Kualifikasi ilmiah. Ini, mohon maaf, beberapa waktu yang lalu sempat saya share. Ya. Ada teman dari fakultas lain menulis buku, mencoba mengklasifikasikan data. Ya, mengklasifikasikan data. Itu jadi lucu tuh. Data ordinal termasuk jenis kontinu. Ini kacau balau. Ya enggak? Kacau balau. Karena apa? Yang nulis memang bukan orang statistika. Ya, makanya apa? Kalau sekalian membaca buku itu di belakang selalu ada bibliografi, riwayat singkat penulis. Itu kalian baca. Dan nanti kalian tulis skripsi statistika, terus kemudian membaca analisis multivariat yang ditulis oleh orang sosial, ya bisa salah semua, bisa bukan salah semua, bisa banyak yang salah. Seperti tadi itu saya sampaikan, data ordinal dimasukkan jenis data kontinu, kan jadi kacau balau. Jadi yang pertama, kualifikasi penulis. Makanya setiap membaca buku itu tolong baca bibliografinya. Skripsi program studi statistika kurang baik jika merujuk dari buku statistik yang ditulis oleh orang ekonomi misalnya. Karena banyak teman-teman ekonomi yang menulis buku statistika. Ya. Buku statistika yang saya maksud. Yang kedua adalah ini. Yang kedua adalah ini mohon maaf, lisensi ini sebenarnya ada dua. Kualifikasi ilmiah penulis. Ya, itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya gini. Ada ini kurang ini. Ini tolong ditambahi ya, lisensi ini ya. Lisensi ada dua. Kualifikasi ilmiah yang penulis. Yang kedua adalah kualitas penerbit. Jadi mohon lisensi ini ditambahi. Yang kedua adalah kualitas penerbit. Ya. Makanya saat ini kalau kalian membaca jurnal itu ada ranking kualitas dan pengindeknya macam-macam. Yang paling terkenal itu pengindeknya adalah Scopus. Ya. Scopus ranking 1, kuartil 1, Q1 itu berarti tulisan ilmiah, artikel ilmiah yang paling baik menurut Scopus. Ya, nanti ada Q2, kuartil 2, Q3, Q4. Mungkin ada yang tidak tercantum dalam kuartil, itu yang semakin ke bawah adalah semakin kualitasnya berkurang. Jadi kurang lengkap ini, tolong dilengkapi ya. Lisensi ini ada dua. Ya, yang pertama adalah penulisnya, yang kedua adalah penerbitnya. Makanya kalau kalian membaca buku yang diterbitkan oleh UB Press, itu agaknya sudah dapat dipercaya karena apa? Sudah dilakukan review berkali-kali dan paling tidak 2 reviewer. Editornya juga sudah mengoreksi berkali-kali. Ya. Pernah saya tanyakan, kalau buku yang diterbitkan oleh Gramedia itu secara umum juga kualitasnya sudah dipandang
baik. Ya. Dengan baik. Makanya mohon ini ya. Yang kedua, ini belum ada. Yang pertama adalah penulis, yang kedua adalah penerbit. Mohon lengkapi nanti. Penerbit ya, penulis dan penerbit. Oke. Pilih penerbit yang berkualitas. Itu namanya lisensi. Yang ketiga, lisensi kemutakhiran, kekinian. Penelitian yang baik itu landasan ilmiahnya, kepustakaannya adalah harus yang kekinian. Apa yang dimaksud kekinian? Ya, kekinian itu yang terbaru. Yang terbaru itu berapa tahun terakhir? Ya, saya tanya, kepustakaan yang terbaru itu harus berapa tahun terakhir? Saudara M. Syarif. Ada? M. Syarif. Kenapa nggak dinyalakan kameranya? Iya, Pak. Kan kalian tidak berbunyi. Ayo, silakan. 3 tahun terakhir. Terima kasih, Syarif. Jadi, tolong dinyalakan ininya kameranya. Kalau sinyal saudara jelek, toh kalian kan tidak bunyi. Tidak bersuara. Misalnya tentang ini statistik T, gitu ya, statistik T, student yang ditulis oleh Pak Gozet, HWS Gozet. Itu kira-kira tahun berapa ya artikel jurnal itu diterbitkan? Setelah itu Pak Gozet nggak nulis lagi tentang T. Jadi yang dimaksud terbaru itu ya selama belum ada yang menulis lagi itu yang terbaru. Bisa jadi terbaru itu tahun 1700. Nah, terutama tentang teori-teori teorema. Contoh, teori gravitasi. Ada 3 tahun terakhir ya nggak ada. Udah berapa ratus tahun yang lalu itu. Ya enggak? Kalau kita baca buku itu sudah turunan berapa kali gitu. Sudah dirujuk gitu. Jadi mohon yang dimaksud terbaru itu adalah yang setelah itu tidak ada. Kalau terbaru berarti yang paling baru ya, yang setelah itu belum ada yang nulis lagi, itu terbaru. Namun kalau kalian membaca artikel jurnal, yang dimaksud terbaru itu biasanya 5 tahun terakhir. Ya, kalau baca buku boleh kalian baca buku yang ini. Bisa jadi baca jurnal misalnya kalau yang tertarik dengan kuesioner, Francis Likert itu menulis skala Likert itu artikelnya diterbitkan tahun 1932. Itu udah yang terbaru. Setelah itu Pak Francis Likert nggak nulis lagi. Baru dirujuk gitu. Ya. Gitu. Itu yang ketiga, harus terbaru kekinian. Yang keempat, harus sumber primer. Ya. Sumber primer itu contoh tadi, kalau saya nulis buku metodologi penelitian, terus saya membahas tentang skala Likert. Kemudian kalian baca dari buku saya, itu namanya bukan buku sumber primer. Ya enggak? Itu bisa sumber tersier, bisa sumber sekunder. Kalau saya membaca tulisan artikel yang ditulis oleh Pak Likert langsung, berarti kalian itu sumber sekunder, ya enggak? Tapi kalau saya membaca buku yang ditulis oleh Malhotra, ya, Malhotra baru merujuk pada artikel yang ditulis oleh Likert, itu sudah tersier, ya enggak? Sudah ketiga. Yuk, saya akan random. Tolong aktifkan, saya akan random. Nah, saya coba cari nama yang ini. Nih. Koirunisa, kamu orang Jawa atau orang mana Koirunisa? Halo? Koirunisa, bisa? Iya, Pak. Bisa apa dengar suara? terdengar?
Iya, sudah. Iya. Orang Jawa atau orang mana? Orang Jawa tapi tinggalnya nggak di Jawa, Pak. Kamu bisa bahasa Jawa? Paham. Oh, paham. Kalau Oke. orang Oke, terima kasih. Oke, ini antara yang ini siapa ya? Antara ada Sofiatul, ada Bagus Lintang, ada Evita. Siapa yang orang Jawa di antara bertiga ini? Sama? Saya orang Jawa. Oke, itu bagus ya. Oke, itu bagus. Sedikit ya. Coba itu bagus terjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Baik, Pak. Kunduran motor. Coba terjemahkan ke bahasa Indonesia. Kunduran motor, Pak. Iya. Gimana, Pak? Nah, Kurang. kunduran motor. Paham kamu? Orang Jawa tahu arti kunduran motor? Motor. Evita tahu? Kunduran motor. Atau ini kunduran mobil. Kemundur. Mobil. Kunduran mobil. Jadi wong ngadeg ini ana mobil mundur ketabrak itu jadi kunduran mobil. Nek wong Jawa. Nah, coba bahasa Indonesia kan kunduran mobil itu apa bahasa Indonesianya? Ketabrak mobil. Ya ketabrak itu kan dari depan, bukan dari belakang. Bisa dari samping. Ayo cari. Ya nggak ketemu. Karena memang nggak ada padanannya di bahasa Indonesia. Nah, kalau kita merujuk pada sumber sekunder, bisa jadi yang dimaksud penulisnya itu adalah A, tapi kemudian dibaca oleh yang merujuk itu sudah menjadi B. Ya enggak? Seperti itu. Maksud penulis itu kan kunduran mobil, gitu ya. Ditulis bahasa Jawa, tanda kutip gitu. Kemudian yang ini tuh nggak bisa bahasa Jawa, itu ditulis, diterjemahkan dia sendiri. Ya bisa bias kan? Ya enggak? Bisa bias. Makanya apa? Diharapkan sumber primer, jangan sumber sekunder. Paham yang dimaksud sumber sekunder ya? Saya menulis buku, terus kemudian saya menjelaskan tentang skala Likert. Di situ saya beri rujukan Lensis Likert, ya, Likert dalam kurun 1932. Ya. Kalian baca buku saya tentang skala Likert itu namanya sumber sekunder. Kalau saya kan baca artikel langsung dari Likert, itu namanya sumber primer. Apakah yang saya tulis itu 100% seperti yang diidekan oleh Likert? Bisa jadi kan tidak, ya enggak? Ya, tidak. Gitu. Dan itu pernah terjadi, saya punya bimbingan S2. Merujuk buku saya, kebetulan karena buku saya tulis sendiri, saya tahu gitu. Saya tanya, Mas, itu baca buku dari mana? Dia baca buku di skripsi. Jadi yang dibaca bukan buku saya, tapi skripsi. Saya tidak pernah nulis seperti itu. Bayangkan. Ya, jadi sumber suku primer ini sasarannya apa? Tidak bias. Jadi upayakan jangan ini. Dan mohon maaf ya teman-teman, nanti kalau nulis proposal, jangan kemudian banyak kepustakaannya tapi tidak dibaca. Kan sekarang gampang, kalian cari di internet, cari ini kan, ada tinjauan pustaka, ada pendahuluan sebuah skripsi orang lain. Itu kan ada kepustakaannya banyak. Nah, kalian comot-comot saja tapi nggak baca buku itu, jangan. Eman itu, nggak dapat apa-apa. Ya namanya nggak jujur juga. Lebih baik sedikit dipahami, mengerti, itu akan lebih bermanfaat daripada banyak tidak dipahami. Ya enggak? Sekali lagi saya tekankan, tolong nanti kalau sudah nulis itu dipahami. Karena kejadian masih bulan bukan bulan ya, baru ujian ulangnya kalau nggak salah awal Maret atau akhir Februari. Januari yang lalu ujian
skripsi. Itu tidak lulus gara-gara Pak ditanya yang ditulis di tinjauan pustaka itu nggak ngerti. Ya, tolong dipahami. Nah, ini benar-benar tidak ada, boleh sumber sekunder. Tapi maksimal 5%. Jadi kalau kepustakaannya itu ada 20, yang sumber sekunder boleh berarti maksimal 1. Ya. Sumber sekunder itu gini loh contoh nulisnya. Misalnya tadi liket ya, skala liket gitu. Berarti nanti kan menurut, ya kan, menurut gitu ya, Solimun. Ya jangan menurut Solimun, salah gitu. Menurut siapa? Liket, gitu kan ya. Menurut liket. Dan skala liket itu tadi sampai sini. Kok nggak muncul? Menurut liket. Ya, liket. Ada beberapa macam gaya. Tapi kalian kan nggak baca artikel ini, ya enggak? Nggak baca artikel ini. Kan kalian baca yang saya tulis kan? Ya tulis dalam. Yang sederhana gini, dalam. Yang kalian baca kan yang ini, Solimun. Ya enggak? Baru tahun 2017. Nanti yang ada di dalam tinjauan pustaka yang mana? Yang ada di daftar pustaka yang mana? Bukan yang ini, tapi yang ini. Ini ciri rujukan sekunder. Ya. Dan itu mohon jangan banyak-banyak. Karena apa? Bias gitu. Novel ya, bias, cenderung bias. Ya, seperti tadi, kunduran mobil, kalau bahasa misalnya. Apa yang lagi bahasa Inggris? Ya enggak? Bahasa Inggris. S itu artinya berapa? Coba terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya enggak? Kan bisa satu kata terjemahnya 20. Gitu ya. Gitu. Jadi ciri-ciri kepustakaan yang baik ada 4. Tolong nanti kalau ini ada 4 ini. Kita lihat saja, ini ada contoh. Ini mohon maaf, saya tidak, ini memang random saja. Ini sudah ada. Ini belum ada nih, nggak ada kepustakaannya ini. Ya kalau ini berarti nanti permasalahan sudah ada ini bersifat trial and error. Ya enggak, tidak ilmiah. Gitu. Coba kita cari. Ini tadi geraknya ke sini ya. Ini lengkap, sudah ada judulnya. Ini kan saya pantun nanti. Ya. Ini juga belum ada, ya enggak? Belum ada kepustakaannya. Apalagi ada data seperti ini, ada data ini. Nah, data ini nggak mungkin tahu kita tahu, ya enggak? Data ini mesti ada sumbernya. Tolong jangan seperti ini, harus diberi sumbernya dari mana, kepustakaannya dari mana. Apalagi data gitu. Saya sebenarnya ingin mencari di tinjauan pustaka sudah mulai harus ada kepustakaan. Ya, terutama yang terkait dengan statistikanya. Yang mana ini? Juga belum ada nih. Belum ada. Ya. Belum ada semua. Coba saya ingin lihat, saya ingin menunjukkan sebenarnya. Ini ya, agak pelan ini laptop saya kelihatannya sudah agak. Nah, ini sudah ada kepustakaannya. Kuncoro, Ridwan Kuncoro, ya nak? Hardel, ya nak? Regresi Hardel, ya, gitu. Ada ini sudah ada. Ini Hamid dan Nurehan, ya ndak? Ada Jafar Katos, gitu ya. Ini sudah ada ini. Ada ini Warik et al, ya, macam-macam nih, ya. Ini sudah ada nih, ya. Nah, sudah. Sekarang saya ingin lanjutkan. Pertanyaannya, apa tulisan Jafar ini memenuhi kategori 4 ini? Lah, tolong kalian yang tahu. Tolong kalian yang tahu. Ya. Yang tahu. Berikutnya, nah sekarang berikutnya adalah cara sitasi, cara mengutip. Ya. Cara mengutip. Yang pertama, cara mengutipnya adalah footnote. Footnote. Footnote ini
catatan kaki. Footnote ini catatan kaki. Ini tadi udah saya share loh ya, saya di Google Classroom ya. Ini contohnya footnote, endnote, dan parenthetical reference method ya. Footnote catatan kaki. Saya langsung contoh saja. Ini ada nomor di sini, ya, nomor di sini. Langsung itu kepustakaannya di bawahnya di sini, makanya kaki dari sini. Itu yang disebut footnote. Ya. Footnote. Ya. Tapi ada yang endnote. Ada yang endnote. Saya beri contoh yang endnote. Ya. Tapi saya hanya memberi contoh ini. Tidak menyampaikan ini ya. Saya beri contoh yang endnote. Di kita itu menggunakan endnote. Saya ambilkan yang S3 saja. Bu Lailil, bimbingan saya ini. Jurnalnya ini menggunakan apa ya? Nah, ini kan ada, ini nggak bisa jalan anunya ya, apa? Kursornya. Saya nggak suka kalau nggak bisa jalan kursornya. Saya coba cari yang kursornya bisa jalan. Cari saja. Yang S3 saja dulu. San Gafar. Disertasi. Mana ini? Ini. Endnote. Yang kedua adalah endnote. Endnote. Endnote di belakang. Ya, bukan di bawah. Di belakang itu tadi apa? Di halaman belakang. Itu endnote. Kalau footnote tadi pada halaman itu di bawah, ya. Di bawah setiap halaman itu footnote. Nah, endnote itu contohnya ini. Nah, ini ada kepustakaannya. Ini ada Lamarco, ya ada Lamarco, ya Lamarco. Nah, ini kemudian di mana kepustakaannya? Ini jauh ini ya. Ini. Di mana kepustakaannya? Ini di belakang N. Nggak sampai-sampai ya, terlalu banyak ya. Nah, di sini belum masih ya. Oh, gini nih. Oh, bab 1 sampai 7 ya, salah ya. Saya carikan yang sederhana saja. Carikan yang sederhana. S3, WASIS, mudah-mudahan ada ini, proposal. Ini bimbingan saya. Ini di bidang manajemen. Tolong kalian nanti jangan manajemen, karena kalian statistika. Saya beri contoh supaya ada gambaran. Ini endnote, ini ya. Endnote. Kita lihat misalnya. Ada enggak ini di bab 1 kepustakaannya? Stern 1910. Ya, ini kan ini namanya kutipan di dalam teks, ya enggak? Nah, ini harus kita bisa telusuri. Stern ini menulis tentang apa dan diterbitkan di mana, apakah buku, apakah jurnal, kan gitu. Ya enggak? Itu nanti kita lihat di dalam daftar pustaka. Kalau footnote ada di bawah sini di halaman yang sama. Tapi ini endnote. Endnote itu ada di belakang. Ada di belakang. Nah, ini ada di belakang sini. Elemen UPG RS ada nggak Stern tadi? Ada. Jangan-jangan nggak ada. Nah, ini tadi ini contoh yang jelek gitu. Ya enggak? Dirujuk di depan tapi di dalam daftar pustaka tidak ada. Ya. Tapi yang saya ingin memberikan contoh adalah endnote. Endnote itu seperti ini. Jadi kepustakaannya, daftar pustakanya ditaruh di belakang. Kalau footnote itu langsung di bawahnya. Ya. Nah, untuk yang footnote ini nanti akan saya beri tugas ini nanti.
Untuk yang EndNote ini macam-macam ya. Ada Harvard Style, ada American Psychological Association, ada Modern Language Association, ada Vancouver, ya, ada Vancouver. Nah, kita coba yang EndNote. Nah, EndNote ini yang saya ambil kebetulan yang apa? Perhatikan ya, American Psychological Association. Harusnya di mana? Kamu gini, perhatikan, pengarang. Tolong pengarang ini hanya nama keluarga, nama akhir saja. Tidak boleh semua. Ya. Ini Stein, A, tahun. Baru judul. Kalau buku yang diketik miring adalah judul bukunya. Ya. Tapi kalau jurnal yang diketik miring adalah apa? Jurnalnya, penerbitnya. Tolong dicermati. Ini kota, ini penerbit. Tolong ikuti ini. Kalau apa? Ya enggak? Ini EndNote. Ya, EndNote. Dan ini untuk yang lain kalian sudah saya sertakan. EndNote ya. Ini intinya adalah perkembangan dari Harvard Style. Jadi Harvard Style itu nama, tahun, ya. Di dalam tag itu ada nama dan tahun. Itu Harvard Style. Di dalam tag itu ada nama dan tahun. Di dalam tag kutipan itu menggunakan konsep nama dan tahun. Perhatikan, ini coba enggak jauh. Nama, tahun. Ini juga salah. Ini harus nama akhir saja, nggak boleh gini. Ini contoh yang baik untuk kuliah. Ini harus nama akhir saja. Nama keluarga. Ya. Gitu, tolong. Ini juga salah dia. Ini sudah S3 loh gini nih. Bayangkan. Ya, tolong perhatikan dengan baik. Nanti jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Ini juga salah dia. Salah. Oke. Harus hanya nama keluarga. Ini dia nggak paham sama sekali. Tulis ini. Ya, gitu. Banyak yang mengabaikan ini. Nah, kemudian ada Vancouver System. Ada sistem Vancouver. Jadi EndNote itu secara garis besar ada dua. Yang pertama adalah Harvard Style. Yang kedua adalah Vancouver Style. Yang pertama adalah Harvard Style, yang kedua adalah Vancouver Style. EndNote itu ada dua. Kalau Harvard Style ini perkembangannya ada apa, ada MLA, ada macam-macam ya. Itu perkembangannya. Kemudian ada Vancouver Style. Vancouver Style ini EndNote. Tapi tidak nama dan tahun gitu ya. Tapi diberi seperti footnote. Seperti footnote, tetapi jadi seperti footnote seperti ini, diberi nomor. Dan nanti di dalam daftar pustaka itu ada nomornya, ada urutannya, ada nomornya. Saya beri contoh, mudah-mudahan ada yang sistem footnote ya. Ini ada enggak ya? Daftar pustaka. Ini ada Vancouver System, ya ada Vancouver System. Nih, Vancouver System. Nih. Jadi ini kalau Vancouver nanti ini diberi nomor urut. Ini gimana? Ada nggak? Nah ini nih ada nomornya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini daftar pustakanya ada nomor ini. Nah, nanti di dalam tag itu diberi nomor gitu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Seperti footnote, tapi kepustakanya ditaruh belakang seperti ini 10. Nah, ini 10, perhatikan. 10 ini. 10 ini siapa sih gitu. 10 itu ini. Nah, ini. Ya. Itu Vancouver System ya, Vancouver System. 10. Kemudian ada 9. Nah, 9 ini
pendapat dari siapa? Gagasan dari apa? Ini yang 9 ini. Ini sampai sekian. Ini diambil dari kepustakaan nomor 9. Kepustakaan nomor 9 itu adalah ini. Ya. Bisa diikuti ya. Itu EndNote, tapi Vancouver. Ya, Vancouver. Ya. Nah, jadi EndNote itu ada jenis EndNote ada 3, ya enggak? Harvard Style, kemudian apa? Secara garis besar ada 2, Harvard Style dan Vancouver. Sedangkan Harvard Style itu ada 3, Harvard, apa, dan MLA. Dan kemudian ada sistem footnote. Footnote. Ibit or cheat, ya enggak? Gitu kan. Footnote itu kan gitu, ya enggak? Ibit or cheat macam-macam. Dan saya tidak ingin menjelaskan itu. Yang ingin saya jelaskan adalah istilah et al di dalam Harvard Style Group. Ya. Tadi kan ada et al, et al, et al. Gitu. Mana? Ada enggak tadi et al, et al? Ini siapa sih? Ada et al. Enggak ada ya. Jadi gini, ini kan nama, tahun, ya enggak? Nama dan tahun. Perhatikan ya, nama dan tahun. Kalau nanti ini nama pengurusnya, nama penulisnya 2 ya, kalian tulis dan atau n, ya enggak? Kalau nama penulisnya 3, apalagi nama penulisnya 10, ya jangan kalian tulis semua. Jangan ditulis semua. Nulisnya bagaimana? Kalau bahasa Indonesia ditulis apa? D, K, K. Ya enggak? Yang nulis saya, buku itu saya, Bu Nurjana, Bu Lutfa, Pak Haji. Ya, jangan ditulis semua. Tulis penulis utamanya, kemudian dan kawan-kawan. Itu kalau bahasa Indonesia. Baru kurung dan tahun. Tapi secara internasional nggak ada DKK. Apa kalau secara internasional yang sering dipakai? Bahasa Latin. Yang sering dipakai bahasa Latin. Yaitu et alia. Perhatikan, et alia. Tadi seperti buku itu ditulis, yang nulis ada saya, ya ada Pak Haji. Pak Haji ini hanya panjang. Dan kalau kalian nulis buku yang ditulis oleh Pak Haji, ya jangan Haji, tapi harus Fernandes, yang belakang saja. Ya enggak? Ada Bu Nurjana, ada Bu Lutfa. Ya ini kalau kalian mau nulis daftar pustaka ya cukup Solimun gini kan. Baru tahun. Tahun berapa? Tahun 2019. Kalau kalian mau menggunakan bahasa Indonesia, ya tulis dan kawan-kawan. Ya, nah. Tapi kalau kalian menulis dan kawan-kawan ini kalian terbitkan di jurnal internasional, ya nggak dimengerti, dicoret nanti. Harus kalian ganti dengan bahasa internasional, yaitu et al. Perhatikan, et al. Ini salah bahasa titik, jangan al, bukan semua. Et al ini bahasa Latin. Et itu dan, al itu kawan-kawan. Era, ora, et labora. Ora, et labora. Ya, bekerja dan berdoa. Jadi, et itu, jadi harus ada titik. Baru 2019. Perhatikan, ini perhatikan dengan baik. Ini banyak yang salah, nggak mengerti. Ini ada titiknya. Ini Solimun et al. Baru tahun. Karena ada yang kemudian ini ada kalimat panjang gitu ya, ada panjang gitu. Baru dalam kurung Solimun. Ya. Gini. Nah, perhatikan kalau dan kawan-kawan ya tulis saja kan D K K koma 2019. Perhatikan. Cara ini tadi kutipan tidak langsung. Cara seperti ini untuk ini apa ya?
pemisah antara penulis dengan tahun itu kurung. Perhatikan ya. Tapi untuk cara yang seperti ini, yang bawah ini, pemisah antara penulis dan tahun itu adalah apa? Adi Arta, yuk. Adi Arta. Ya, Yuk, silakan jawab pertanyaan saya tadi. pemisahnya ya Pak. Ya, coba. Pemisahnya digunakan dengan koma. Koma, perhatikan koma. Ya. Nah, kalau misalnya dan kawan dengan et al, kalau et al ya gini. Ini mohon perhatikan dengan baik, ini banyak yang tidak paham. Terima kasih ya, Alta ya. Ini et al. Titik. Tahun, seperti yang atas ini. 2019. Perhatikan, di sini tidak ada koma. Dan etannya karena bahasa Latin harus miring. Ini tidak ada koma. Tapi kalau kalian nulisnya seperti ini, ya harus ada komanya. Ini nggak paham. Ini saya menjelaskan di mahasiswa S3 juga. Berkali-kali dia salah-salah karena tidak dipahami. Ini teknis, tapi kalian harus paham. Et al. Setiap al harus titik. Ya enggak? Kemudian baru pemisah antara penulis dengan tahun. Harus ada koma. Perhatikan ini. Di sini harus ada titik dan koma. Kalau di sini nggak ada koma, cukup titik saja. Ini et al sendiri ya. Et sendiri, al sendiri. Ini juga et sendiri, al sendiri. Bukan all. Banyak yang nulis double, sepertinya bahasa Inggris. Bahasa Latin, et alia, dan kawan-kawan. Nah, sudah saya jelaskan. Nih. Tugas ini kan bab 1, ya enggak? Ini kan sudah rumusan masalah kan sudah ini ya, ada kan? Berarti sudah bisa membuat judul, ini sudah ada judulnya. Penerapan analisis jalur ini sudah benar ini, ya. Bab 1 ini ada, ini sama saya ini lagi, nah ini belum ada judulnya nih, tiba-tiba gini. Ya. Ini belum ada judulnya. Diberi judul karena sudah ini ya tugasnya sudah ada ini ya, judulnya kalau taruh di depan. Nah, ini ada manfaat. Ini judulnya mana? Belum ada kan? Ya tolong sudah diberi cover, diberi judul nanti. Bab 1 pendahuluan. Ini ada enggak? Ya kalau ada nanti lengkapi ini kepustakaannya. Tugas untuk pekan depan tambah bab 2 tinjauan pustaka. Paham? Untuk pekan depan tugasnya adalah tambah bab 2 tinjauan pustaka. Nah, tadi ada contoh-contoh kan ini, ada contoh-contoh ini. Nah, gini. Ada contoh-contoh ini. Tambah bab 2. Nah, bab 2 itu nanti kalian tulis dalam 3. Kalau substansinya kan kalian tinggal ngopi saja kan ya. Kalimatnya kan tinggal ngopi saja, ya enggak? Seperti ini misalnya bab 2 itu ada isinya seperti ini gitu. Kalian tinggal ngopi saja kan. Nanti yang satu kalian gunakan sistem footnote. Ya, footnote, ya enggak? Footnote, langsung footnote yang satu, ya enggak? Yang kedua, jadi nanti tinjauan pustaka ini kalian tahu, nanti tinjauan bab 2-nya kalian buat, ini kan bab 1 ya. Pendahuluan bab 1, ya enggak? Oh, ini disertasi tadi. Ini pendahuluan bab 1. Ya. Nanti kalian buat bab 2. Bab 2. Kalau ini ini ada 2.1 itu. Ini ada lagi 1.1. Di sini sudah ada 1.1. Bab 1 kemudian 1.1. Ya. Mohon dipahami. Ini harus ada 1.1 kata-kata ya. Itu. Kemudian baru yang kedua apa? Rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa? 1.22.
gitu ya, dan seterusnya. Ini 1.2, ini 1.3, ya. Gitu. Nanti kalau bab 2 kembali bab 2.1, 2.2, 2.3, kan gitu, ya. Kalau bab 2 tadi kan gini, contohnya 2.1, 2.1, 2.2, 2.3, ya. Nanti kan ada isinya seperti ini, ada isinya, ada tag-tag seperti ini, ada tagnya seperti ini, ada kalimatnya begini. Kalimatnya kalian copy aja. Cuma nanti kalian membuat bab 3, bab 2 itu 3. Bab 2 dalam kurung bab 2 tujuan pustaka, ya. Di bawah kalian tulis footnote. Footnote. Ini nanti kalian cara nulisnya adalah footnote. Ya. Nanti yang kedua bab tujuan pustaka di bawah daftar bantu font cover yang tadi nomor urut itu. Ya, ada. Nanti yang bab ketiga, yang ketiga tetap bab 2. Ya, bab 2. Ya. Kemudian bab 2 apa? Format style, kalian boleh pilih syarat atau apa atau MLA. Ya, silakan aja tuan ya pilih ketiga itu. Juga sudah saya beli, kan saya untuk ini sudah saya share di Classroom. Ini semua sudah saya share. Cuma kalian sudah ambil atau belum? Ini gimana jalan-jalan balik ke Classroom? Nah ini sudah saya share. Cuma nggak tahu kalian udah saya sudah saya share semua. Kalau yang belum yang plus naik, sudah di share dulu. Jadi itu nanti agak rinci saya akan jelaskan lewat Google Classroom.